Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini materi kita model konten. Model konten ya. Eh, ya, untuk apa sih konten itu harus dimodel-modelkan? Pertanyaan itu ya. Untuk apa sih isi website itu harus dimodel-modelkan? Harus banyak variasinya. Karena Google itu dia harus menilai, mesin pencari itu dia harus menilai sesuai dengan indikator-indikator yang memang mereka apa namanya case-case yang mereka tentukan itu ya. Eh, nah karena banyaknya jumlah ya, mungkin jutaan bahkan miliaran data yang ada, Google tidak apa namanya mesin mesin mencari itu nggak mungkin ya dia eh, variabel-variabel penilaiannya itu hanya satu atau dua saja, tapi banyak. Logikanya seperti itu ya teman-teman ya, logikanya seperti itu. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam SEO, Search Engine Optimization itu hal yang pertama ya untuk mengonekkan antara website kita dengan mesin mencari itu adalah konten. Karena identitas identitas website kita itu harus dikenali oleh Google. Nah, harus dikenali oleh Google. Nah, dengan cara apa mengenalinya? Ya, dengan cara kita menyebutkan keyword-keyword yang ada. Menyebutkan keyword-keyword yang ada. Istilahnya diibaratkan seseorang gitu kan. Ya diibaratkan seseorang bisa dipanggil dengan si A, bisa dipanggil dengan si B, bisa dipanggil dengan si C, walaupun namanya www.com gitu ya. Seperti misalkan kalau ibu-ibu dia punya anak ada 10 aja ya, di sekolahan anaknya yang TK dia dipanggil ibu A gitu, di sekolah anak yang SD dia dipanggil ibu B, di sekolah C dia dipanggil ibu C, bahkan dipanggil nama bapaknya juga, nama suaminya seperti itu. Nah, Google pun sama seperti itu. Dan kita ingin ditemukan oleh Google dengan panggilan apa, lalu dengan keyword apa, seperti itu ya, dengan keyword apa. Nah, misal ya, kalau yang spesifik, misalkan dipanggil Google, misalkan Ibu A, itu bisa kita sendiri yang muncul ya, dipanggil. Tapi kalau misalkan jumlah ya, misalnya kan disebut nama, dalam satu kumpulan orang yang banyak disebut nama, misalkan Tony gitu kan, ada 50 orang Tony, kan nggak tahu yang dimaksud yang mana. Harus ada yang menonjol, misalkan Tony A gitu, atau Tony yang paling inilah gitu. Seperti itu di Google juga sama seperti itu ya. Nah, pada pagi hari ini saya coba ngebahas satu model konten. Ini powerful banget di era saat ini. Karena dulu ya kalau kita ngikutin awal-awal internet, orang-orang itu hanya berbicara tentang artikel. Oh, kalau kamu SEO mau ketemu di halaman pertama Google ya kamu artikelnya harus apa namanya seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Sekarang kalau kita searching di Google apa aja ya, apa aja yang kita searching di Google hampir rata-rata artikel tidak berdiri sendiri. Artikel itu akan ditemani dengan konten-konten lain ya. Nah, sebenarnya kita materinya ada 20 model konten. Nah, saat ini saya akan share satu model konten ya, teman-teman. Saya anggap di sini teman-teman sudah mengerti apa itu website, sudah pernah buka website semua gitu ya. Jadi saya langsung saja akan coba praktek bagaimana model konten yang dimaksud.
Oke ya. Nah, saya pakai salah satu website ini ya. Ini website customer saya. Modelnya seperti ini, produknya cold storage ya. Saya jual dan saya isiin ini harganya berapa ya kemarin 5 juta ya teman-teman ya. Oke. Hmm, kita misalkan kita ambil yang cold storage salah satunya harga cold storage ini ya. Ini model kontennya nah hanya konten seperti ini lalu ditambahkan nah enaknya di WSP teman-teman ya di platform-platform kami ya. Itu kami membuat pemilik website itu kami membuat pemilik website itu meringankan pekerjaan pemilik website di setiap platform kami. Ya, karena kami menganggap ya, kami anggap semua teman-teman itu lebih sebaiknya fokus kepada bisnisnya, bukan fokus kepada teknisnya, ya. Tapi lagi-lagi tetap tetap di awal harus kita mengerjakannya. Ini salah satu konten, ya, ini salah satu konten, ini sudah diisi ya. Di paling bawah ini ada namanya produk lainnya. Kalau kita refresh, Kalau kita refresh produk lainnya ini ya, dia akan berubah-ubah. Perhatikan oleh teman-teman, dia akan berubah ya. Harga AC sentral kita refresh lagi harga ini. Kalau teman-teman buka di sana ya, ini pasti isinya berbeda-beda. Itu artinya apa? Itu artinya ketika Google berkunjung setiap Google berkunjung itu halaman ini halaman ini seperti update. Halaman ini seperti update dan dia seperti aktif karena ada perubahan-perubahan di halaman ini ya. Ini halaman statisnya ini ada perubahan-perubahan. Sama juga teman-teman ketika teman-teman searching Tokopedia. Kalau Tokopedia bukan per refresh ya, tapi per berapa jam nanti ngegeser ininya, nanti berubah lagi. Teman-teman bisa perhatikan ya, bisa perhatikan yang Tokopedia. Kita cek ya, seperti ini kita klik. Teman-teman perhatikan ya, yang Tokopedia ini beberapa jam kemudian walaupun linknya sama, teman-teman klik. Ini nanti berpindah ini. Ininya hilang, lalu ini yang naik gitu kan. Terus sehingga eh, robot mesin pencari, robot mesin pencari akan melihat halaman ini dinamis. Ya karena salah satu yang membuat website kita akan kuat itu adalah aktif. Kita aktif berkunjung ke website kita ya, lalu di sini ada halaman halaman dinamis yang setiap hari berubah. Oke ya. Nah, lalu model konten seperti apa yang akan saya share kepada teman-teman pada eh, pagi hari ini ya. Saya akan membuat model konten yang akan saya taruh di BPP paling bawah sini body per page. Paling bawah sini diselang-seling antara galeri dengan teks ya, antara galeri dengan teks. Oke. Saya coba bikin teks dulu ya. Saya masuk ke admin ya, teman-teman. Saya masuk ke admin. Ini bisa teman-teman terapkan dalam dimanapun ya, di website apapun yang teman-teman bisa ya, yang teman-teman punya. Ya kalau ada WSP bisa diterapkan di WSP ya. Oke, saya login ya. Di dalam WSP itu ada namanya body per page. Ada namanya body per page.
Body per page ini fungsinya adalah untuk menyisipkan konten susulan. Untuk menyisipkan konten susulan di bagian bawah. Kita kasih tes, kita coba dulu satu ya. Ini kita copy linknya, kita mau menyisipkan di bawah sini teks ya. Kita tulis tes gitu ya. Kita refresh. Di sini akan tertulis tes. Oke ya. Itu body body per page gitu ya. Nah, lalu saya ingin menyisipkan kalimat satu paragraf aja di sini ya. Misalkan yang berhubungan sama inilah ya, cold storage. Nah, oke ya, cold storage container. Saya pakai Chat GPT, Chat OpenAI. Oke ya, ini sudah saya rekam belum tadi ya? Oh, udah ya. Oke, buatkan artikel 100 kata, biar sedikit aja ya, 100 kata dengan keyword. Ah, waduh, bahasa Inggris dia. Gunakan bahasa Indonesia. Oke, kita ulang lagi. In bahasa. Nah, ini satu paragraf ini ya, saya masukkan ke sebagai konten ya. Di BPP, teman-teman, di BPP kita tidak ada editor ya, kita tidak ada editor. Jadi kalau kita pasang di sini seperti ini, langsung kita copy seperti ini, dia akan tulisannya akan numpuk-numpuk seperti ini. Tulisannya akan numpuk-numpuk seperti ini, nggak bagus dilihat ya. Maka kita meminjam editornya artikel ini ya. Kita input, oke. Nah, kita taruh di sini. Nah, ini kita bisa tebelin ya, kita bisa jadikan ini H2, kita tebelin ya. Oke, ini kita bisa tebelin, lalu kita bisa kasih warna juga gitu ya, kalau mau dikasih warna ya, biar enggak. Nah, ini ya. Nah, baru skripnya ini kita copy. Skripnya kita copy ya, kita copy ini, kita edit lagi, kita taruh di sini. Nah ya, lalu kita submit. Nah, ini bentuknya jadi seperti ini ya. Jadi eh, apa namanya, halaman ini menjadi unik ketika mungkin ya beberapa waktu yang lalu robot Google berkunjung ke halaman URL ini. Dia melihat memang ada perubahan di sini ya, dinamis, tapi eh, ada ya, ada yang tambahan halaman lagi yang statis, ya page yang apa, konten yang statis. Nah, konten statis ini adalah identitas. Konten statis ini adalah identitas, konten dinamis ini adalah melihatkan keaktifan teman-teman ya. Nah, identitas berarti kan kita ingin kalau identitas kita adalah sebagai cold storage container ya, agar Google mengenali, oh, ini cold storage container gitu ya. Kapan-kapan saya akan share secara teknisnya bagaimana cara Google ngerekam setiap kunjungan yang ada. Mulai dari ngerekam domain, ngerekam URL, ngerekam frase, lalu variabel-variabel itu ya, secara bukan untuk teman-teman buat bikin mesin pencari, tapi hanya untuk paham proses ya, teman-teman ya. Oke, model konten yang pertama itu seperti ini. Lalu model konten yang kedua ya, model konten yang kedua itu eh, kita ambil konten dari sini
Ya, kita ambil konten dari sini. Di dalam eh, apa nama di dalam WSP ya, kita punya ada namanya slash satu. Slash satu ini kita tambah judul apapun ya. Tes misalkan dia akan berubah ini menjadi tes. Kita tambah misalkan this, misal dia akan berubah jadi this ya. Nah, ini kita coba apa namanya? Tulis full full min storage misalkan Indonesia misalkan. Ya ini ya. Kita bikin ini ini halaman tidak ada tidak dibentuk di database ya, tapi dibentuk karena kalau kita menambahkan ini saja ya. Nah, ini kita taruh sampai kita ambil sampai sinilah ya. Panjang banget. Sampai sini. Atau oke, kita copy lah sampai sini ya. Nah, kita copy ini. Oke, kita pakai bantuan ini, bantuan nah ya, artikel. Setelah itu ini kita copy lagi, kita copy, kita tambah input BPP, kita taruh di sini, lantas setelah itu ini kita yang mana tadi page-nya, nah ini kita copy, ya, kita taruh di sini, submit, kita lihat hasil. Nah, di sini nanti akan nambah, di sini akan nambah ya seperti ini teman-teman ya, akan nambah seperti ini. Oke, ya. Oh, ini kebanyakan Pak, saya pinginnya per 2 baris saja itu bisa ya. Nah, di dalam WSP ya kita sebut nih WSP platform kami ini itu kita ada namanya pengaturan. Di pengaturan ini kita bisa tentukan ya, oh saya maunya 8 aja gitu ya. Kita bisa tentukan semua jumlah yang tampil, warnanya apa, ya layoutnya dua apa namanya tiga kolom atau 2 kolom itu bisa kita tentukan di sini. Ini coba kita ulang, kita ambil yang ini aja, yang dua eh, baris saja, kita copy, ya, copy, kita edit di BPP tadi ya, edit. Sat- sat. Di artikel dulu, master artikel. Kita pakai bantuan artikelnya. Nah, udah setelah itu kita copy, lalu kita taruh di BPP. Lalu kita submit. Ini model kontennya sudah teks biasa, lalu ada ini. Nah, setelah itu kita bikin model konten ini. Kita minta ke ChatGPT ya, teman-teman. Saya kasih contoh ini dulu ya. Jual sepatu murah ya. Kita cek Tokopedia deh. Kalau kita lihat di Tokopedia, selain konten dinamis, dia juga mempunyai konten statis ya. Konten statis Tokopedia ya, itu adalah ini teman-teman ya. Ini untuk apa? Ini untuk meta deskripsi buat Tokopedia. Ini sama ini ya teman-teman. Kalau kita searching kata-katanya sama seperti ini. Paling yang berubah apa? Yang berubah nama toko sepatunya. Kalau kita search misalkan toko sepatu, kalau toko bunga ya beda lagi gitu kan. Sini ada link-link yang dia mau mengejar apa? Mau mengejar link keyword-keyword turunan dari ini ya, teman-teman dari URL yang ada. Nah, di sini ada harga.
Di sini ada harga. Kita bisa juga membuat model konten setelah galeri itu harga. Ya, teman-teman ya, harga. Misalkan kita cobalah ya, eh, full story. Jual full storage ya, Tokopedia aja, biar bisa. Ini contoh ya, saya mau kasih contoh teman-teman. Tentunya teman-teman yang punya produk tentu punya daftar harga sendiri ya. Nah, ini kita anggap misalkan model daftar harga yang ada. Di Tokopedia, ya teman-teman, di Tokopedia ini harga ini berubah-ubah. Dia random juga, tapi random dia ini per tanggal ya, per bulan ya, atau per update inilah ya. Nah, ini misalkan ya teman-teman, teman-teman sudah punya apa namanya eh, list harga ya, list harga atau diolah lagi di chat GPT boleh ya. Ya, buatkan tabel harga sesuai dengan konten ini. Misalkan kita copy yang di Tokopedia, biar nggak apa namanya ya nyontek blok-blok gitu ya, teman-teman. Kalau nggak, teman-teman kan sudah punya sendiri nih, punya produk tentu punya tabel harga itu bikin masing-masing ya. Dalam satu halaman website itu harus kaya konten ya. Nah, ini kita coba kita coba copy ya. Copy kita taruh di mana? Kita minta bantuan ini lagi ya. Bantuan artikel lagi. Nah, ya, ini bisa kita tebelin ya, teman-teman. Bisa kita tebelin, kita bikin H2 dulu, terus kita tebelin, kita kasih warna juga boleh misalkan merah. Ya, ini juga kita kasih apa namanya? Kita kasih border juga bisa ya, tabel properti bordernya berapa nih? Bordernya misalkan satu gitu ya. Lalu background kita bisa kasih juga ini ya. Satu, oke, ini misalkan di bawah ini kita kasih miring gitu. Nah, setelah itu baru kita copy source-nya. Nah, ya, kita copy source-nya seperti ini. Kita input BPP. Kita input BPP. Setelah kita input BPP, lantas kita masukkan link ini. Karena kita mau menyisipkan di dalam link ini. Oke. Setelah itu, kita submit. Akan ada tabel harga nampak seperti ini ya, teman-teman. Nah, semakin konten kita semakin unik ya, semakin unik isinya, itu peluang kita akan semakin eh, besar untuk lebih kuat dari yang lain. Asal ya kita sendiri mengunjungi ya rutin website kita ini seperti kita mengunjungi rutin sosmed ya, sosmed yang kita punya gitu. Sekurang-kurangnya 1-2 menit satu hari gitu ya. Apakah harus ngisi? Enggak, baca-baca juga boleh. Kunjungannya teman-teman harus lewat Google juga. Nah, kiri kanan website ini pun kita bisa isi sehingga halamannya menjadi beda ya. Nah, setelah kita kasih harga, kita bisa bikin konten lagi ya. Misalkan kita bikin konten lagi, buatkan misalkan 30 pertanyaan tentang cold storage. Ini model kontennya, jadi model konten apa? Model konten itu jadi model konten poin-poin atau bullet gitu atau numbering ya, bukan teks biasa. Nah, kendalanya kita bermain konten yang benar-benar sangat banyak dan padat itu adalah kecepatan ya, teman-teman, kecepatan speed daripada hostingnya kita ya. Nah, tapi biasanya teman-teman nanti ada ini ya, sebentar. Nah, saya copy dulu. Ini kita masih pakai yang ini.
Si warna lagi ya teman-teman. Misalkan, inilah kita ambil source-nya. Oke. Nah, ini model konten bisa nggak teman-teman tambah-tambahin ke bawah terus banyak? Bisa ya teman-teman, silakan ya. Silakan, tapi yang harus diingat kita lihat loading website kita lama apa enggak ya. Kalau seandainya loading websitenya lama banget ya teman-teman, gambarnya yang dimasukin di website kita harus kecil-kecil karena kan orang nggak perlu juga ngelihat gambar besar-besar ya. Toh produk kita mesin seperti ini misalkan ya. Toh juga mereka nanti akan bukanya di handphone yang gambarnya memang kecil gitu ya. Seperti itu. Nah, model konten seperti ini kalau teman-teman kerjakan dengan serius ya, dengan benar ya, dengan benar maksudnya seperti ini. Apa namanya? Ya benar-benar di, dikerjakan gitu. Terkadang kita bikin model konten kayak gini baru ngerjain tiga udah berhenti ya. Nah, dari model konten nanti kita tautkan antara konten kita yang satu dengan yang lain, itu tertaut. Apakah ini sudah tertaut konten kita dengan yang satu dengan yang lain? Sudah, teman-teman ya, ini tautan. Nah, masuk ke konten yang lain ya. Ya, ini tautan yang kita buat ya, mana tadi? Ya, tautan yang kita buat masuk ke konten yang lain ya. Masuk ke konten yang lain ya. Nah, itu dia ngeling ya teman-teman. Nanti dari sini kita tambah lagi. Ada lagi model konten yang lainnya, kita bannernya lebih banyak. Ada lagi model konten yang lainnya. Gimana kita di dalam satu website kita ini kita isi kontennya bukan ngomongin tentang call stories, tapi kita ngomongin tentang film, kita ngomongin tentang lagu, kita ngomongin tentang hal-hal lain. Ya nanti insya Allah akan kita pelajari. Kira-kira sharing pagi hari ini itu ya, ada pertanyaan, monggo silakan. Silakan yang ingin bertanya. Bertanya Pak, Monggo Pak. kalau kita kan tadi sebutkan mengunjungi, rajin mengunjungi Pak ya. Hmm. Itu kalau agar banyak yang kita kunjungi, apa kita bisa menggunakannya dalam satu gadget, misalkan masuk di tiap akun Google, misalkan kita ada 10 akun Google, kita masuk masuk ke akun satu, lalu mencari dengan satu kata kunci, lalu ke akun kedua dengan kata kunci lain, itu eh, bagus nggak Pak, soal gitu? Kunjungin serilnya aja ya. Kalau kita sempatnya sekali mengunjungin terus baca-baca ya monggo. Kalau diakalin seperti itu malah nggak bagus ya. Ya kita real aja. Kita mau membuka website kita lah atau kita mau ngapain atau mau baca-baca atau mau ngecek apa seperti itu aja. Sekali sehari minimal ya. Sekali sehari minimal gitu. Saya ada waktu itu banyak customer saya, tapi kan dia waktu itu kan menggunakan jasa jasa kami gitu. Jadi memang dia nggak pernah mengunjungin. Pas sudah 2 tahun setengah, 3 tahun baru dia ngelihat websitenya pertama kali. Kan lucu Pak, ya kan? Tapi karena bagus hasilnya, ya udah dia terus gitu ya. Sama ini ya Pak ya. Sebenarnya ada cara ya untuk teman-teman yang punya modal besar ya, eh, cara untuk bermain di SEO ya, cara cepatnya itu yang ya, yang pertama itu adalah misalkan teman-teman beli handphone 20 biji misalkan, atau punya handphone 20 biji gitu kan. Handphone tersebut kartunya beda-beda. Nah, kalau mengunjungi beda-beda handphone itu bisa, tapi jangan satu WiFi.
Itu untuk mendatangkan traffic sehingga buat mancing aja bisa ya. Nah, lalu setelah itu teman-teman bisa juga pakai cara ini, pakai cara apa ya, offline, pakai cara offline ya. Teman-teman bisa pakai pakai cara offline. Cara offline itu misalkan gini ya. Teman-teman punya mobil ya, di belakang mobil itu teman-teman kasih nama websitenya. Teman-teman kasih nama website di mobil kita di belakangnya, lalu bikin di bawah nama website itu bikin kata-kata yang membuat orang penasaran ingin ngeklik ya. Saya pernah praktekin, saya waktu itu pakai kaos ngisi kelas. Saya pakai kaos ngisi kelas gitu ya. Lalu di kaos di bawah nama domain saya itu saya kasih tulisan nikah yuk. Ya, terus saya jalan di hotel sampai saya ngisi setengah jam kemudian saya cek traffic website saya. Saya cek traffic website saya lumayan banyak nambah karena orang penasaran kok ada nama domain ini di bawahnya nikah yuk gitu ya. Artinya itu membuat orang penasaran. Tapi kita isinya jangan bohong ya teman-teman. Contoh nih misalkan produk kita nih umroh gitu kan. Eh, produk kita tuh produk kita itu umroh misalkan umrohberkah.com atau .biz.id lantas di bawahnya tulis nikah yuk pas dia klik ya dia pas kan di belakang yang lagi ngantri mereka tuh ngecek ya ini apa sih kok umroh kok nikah yuk gitu ya itu mungkin semua yang melihat ya kalau nggak ketawa yang ini kalau nggak ngevideoin viral gitu ya. Nah, setelah dia semua pas mereka masuk, pas mereka buka website itu memang ada tulisan ya mengajak ya ajak calon istrimu atau ajak calon suamimu bulan madunya itu umroh gitu loh seperti itu ya. Dan seperti itu tapi bahasanya emang benar-benar mengundang. Nah, itu teman-teman ya itu teman-teman muter-muter aja ya selama 1 bulan ya itu website teman-teman trafficnya udah banyak banget dan traffic banyak di awal itu akan memancing traffic robot Google yang lain walaupun mereka itu ini ya walaupun mereka itu tidak ada yang bukanya tidak dari pencarian saya kasih lihat ya ada cara membuka website yang dilakukan tiga ya membuka website yang dilakukan oleh kita-kita. Yang pertama, kita yang terbiasa dengan mengetikkan di sini, misalkan rencanaumroh.com ya, ini. Nah, kalau mengetikkan di sini bobotnya mah kalau cuma sekali 2 kali nggak terlalu kelihatan, tapi kalau sering ya berpengaruh juga ke Google. Karena di website kita ada Google Console yang kita pasang. Ada juga orang yang kebanyakan orang mencari dia searching buka website tuh di sini. Ya bahkan dia bilang pas dia klik kalau nggak ada, oh nggak ada nih website nih. Padahal yang semestinya kalau manual tuh di sini. Nah, ketika dia buka di sini dan dia ngeklik, artinya apa ini? Artinya apa namanya dapat kunjungan dari Google ya. Dapat kunjungan dari pencarian Google. Ketika kita klik ini ya, ini ada satu page yang dibuat oleh Google. Ntar saya share ya. Eh, Notepad kelihatan nggak? Belum ya? Oke, sini ya. Ini walaupun nama websitenya rencanaumroh.com ini kalau kita klik kanan, kita copy link, itu yang muncul itu seperti ini teman-teman linknya. Nah ini adalah URL refer ya, yang apa? Sebelum sebelum ketika kita ngeklik sebelum masuk ke website yang kita tuju rencana umroh dia akan melalui halaman ini. Ini halaman penjurian, penilaian beberapa variabel-variabel ya ya apa namanya yang mereka jadikan penilaian di sini. Parameter-parameter yang mereka jadikan penilaian ya teman-teman ya. Nah kita nggak tahu ini maksudnya apa kita nggak tahu tapi pastinya ini adalah sebuah pembobotan ya. Nah ini udah ketahuan nih ya.
Insya Allah kapan-kapan saya share cara kerja robot mesin pencari, bukan Google ya, mesin pencari pada umumnya dalam hal ngerekodnya seperti apa. Seperti itu ya, teman-teman ya. Eh, Pulpen yang ini boleh nggak Pak dibitlaikan? Kenapa Pak? Huruf panjang, link panjang ini boleh Eh, nggak dibitlaikan, di Bitly gitu diringkas? boleh, boleh ya. Boleh silakan saja, cuman Google itu pinter ya. Saya selalu kalau untuk yang mendatangkan traffic ya bukan di konten ya. Kalau saya kan bermain-main di konten biasanya. Untuk bermain traffic itu saya menyarankan teman-teman daripada kita melakukan langkah-langkah yang memang nggak bagus untuk website kita, mending kita membuat pancingan-pancingan di di konten kita sehingga traffic itu benar-benar real yang datang. Contoh tadi yang di belakang mobil. Lalu yang kedua itu adalah kita bikin konten-konten yang rasanya ketika kalau konten ini kita share, kita taruhlah di artikel. Kalau konten ini kita share, orang lain akan baca dan orang lain juga akan nge-share gitu kan. Nah, seperti itu. Kan banyak sekali itu konten-konten yang kita bisa ini ya kan. Misalkan cara cara mengetahui suamimu selingkuh gitu. Ada 15 cara mengetahui suamimu selingkuh misalkan. Wah, itu kalau kita share ke ibu-ibu itu pada baca semua. Ya banyak cara-cara yang konten-konten yang bikin orang kepo, pingin baca. Mending seperti itu daripada kita melakukan traffic-traffic yang itu yang berisiko seperti itu, Pak ya. Misalkan kita kalau kalau sesekali nggak apa-apa, tapi kalau ini dijadikan sesuatu yang rutin, memang bisa. Dan saya pernah melakukan yang Bapak sebut ya. Saya masukkan link yang tadi itu ke beberapa ini, ke beberapa apa shortener ya URL, short URL dan ke proxy browser dan lain-lain itu saya lakukan dan berhasil ya dan berhasil. Tapi kan update Google itu kan update terus ya. Dia membaca terus hal-hal yang memang mengganggu server yang ngakal-ngakalin dia gitu loh ya. Nah, seperti itu terutama dari jaringan ya, terutama dari jaringan. Saya dulu pernah beberapa kali sampai jaringan kantor itu di-ban sama Google sampai sebulan gitu ya. Udah di macam laptop pernah di nggak bisa buka Google gitu ya. MAC address-nya kena karena kita nyoba-nyoba. Nah, jadi kalau untuk di konten silakan teman-teman mau coba seperti apa. Tapi kalau ngakalin dari jaringan yang memang kita buat sendiri itu eh, mungkin beresiko ke depannya. Ya sayang kita membuat ini sampai mau buat jangka waktu panjang. Lalu mendingan ya kalau kita punya anak, punya istri, ya ada keluarga yang disuruh ya, mengunjungi website kita tersebut, sehingga setiap hari satu kunjungan itu sangat bermanfaat buat website kita. Oh ya, mumpung saya ingat ya, ada ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di Google, ya yang tidak kita boleh lakukan di Google. Misalkan, ya, yang pertama, kita tidak boleh ngeklik iklan orang dengan alasan apapun, kecuali kayak kita memang niat mau berangkat umroh, ya, kayak gini ya, mau beli produknya. Dengan alasan mau ngeriset kompetitor, mau apa ya, ini tidak boleh. Kenapa? Ini zolim. Sama dengan kita menzolimi, ya, maling uang si yang pasang iklan. Sama dengan kita ngerjain dia ya. Saya waktu ngisi kelas ada salah satu peserta yang saya udah ilfil langsung. Dia bikin pasukan untuk ngeklik ini iklan kompetitornya. Itu kan jahat banget ya, teman-teman. Saya ilfil itu udah. Saya bilang besok-besok jangan pernah undang lagi nih orang, ya. Saya bilang kan, kenapa ya? Ini kita ya, bayangin kalau teman-teman ngiklan, tahu-tahu ada gerombolan orang yang dengan sengaja ngeklik, ya. Kita kita sudah belajarnya susah-susah, settingnya susah-susah,
Tidak diklik aja belum tentu kita berhasil ngiklan, apalagi diklik. Nah, untuk kita yang tetap membutuhkan riset kompetitor, ya kita tinggal copy saja ya. Kita copy linknya, ini kita copy, lantas kita buka di tempat lain, nah seperti ini ya. Lalu kita enter. Ini nggak boleh ya zolim ya. Menzolimi orang itu di dunia kita juga dibales ya. Di dunia langsung kita dibales tanpa kita kita rasakan, apalagi di akhiratnya ya, dengan niat aja. Nah, ini kita bisa buka seperti ini. Oh, kompetitornya begini toh gitu ya. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang tidak boleh adalah kita ngeklik SEO-nya kompetitor kita. Kita ngeklik SEO-nya kompetitor kita gitu kan. Nah, misalkan seperti ini, tahu-tahu teman-teman klik klik gitu kan. Itu artinya bodoh ya, artinya bodoh kenapa? Kita bersaing sama dia tapi dia kita kuatkan. Kita bersaing sama dia tapi dia kita kuatkan. Nah, kalau ini saya nggak apa-apa ngeklik. Ya, kenapa? Karena ini website customer saya gitu kan. Ya, bodoh sekali. Nah, ketika kita ngeklik ya, sekali ini kita jangan langsung keluar ya. Ya, kita scroll scroll dulu lah, atau kalau kita udah hafal isinya pura-pura bacalah gitu ya, sampai ke bawah atau ngecek ngecek apa gitu, sehingga lalu kita lakukan interaksi sekali ya. Lalu kita lakukan interaksi sekali ngeklik ini misalkan ya. Nah, setelah itu udah baru boleh keluar ya, seperti itu. Kenapa? Eh, ini ya, di dalam website kita ada namanya verifikasi ya. Google akan memantau terus kunjungan ya, kunjungan seseorang ke website kita di Google Console ya biasanya ini. Nah, dia akan melihat siapa yang berkunjung, lalu terusan ya, meneruskan ketika dia berkunjung lalu dia melakukan interaksi di situ, itu adalah langkah-langkah SEO juga. Ya, jadi ada dua hal ini yang mumpung saya ingat, nggak boleh ngeklik iklan orang, nggak boleh ngeklik SEO-nya kompetitor. Kompetitor kita makin kuat ya teman-teman ya, kompetitor kita makin makin kuat kalau kita bantu itu. Bahkan kita ada punya strategi ya, kita punya strategi untuk memancing kompetitor ngeklik website kita ya, untuk ngeklik website kita. Contoh misalkan kita buat di sini ya, paket umroh harga 20 jutaan ini ya. Kompetitor kompetitor ini pasti dia penasaran ya. Kompetitor penasaran mana yang misalkan yang harga 20 juta deh ini ya. Dia pingin ngelihat kita apa sih paketnya kompetitor. Kalau untuk keyword-keyword tertentu, banyakkan kompetitor pencarinya dibanding kita ya, teman-teman ya. Misalkan paket umroh 2024 nggak pakai edukasi misalkan ya. Itu banyakkan kompetitor yang mencari dibandingkan calon jamaahnya. Ya, ketika kita bisa menang di keyword itu dengan misalkan paket umroh harga 10 jutaan, itu yang itu ya kalau dapatnya keyword pendek ya, kalau dapatnya keyword pendek itu harga 10 jutaan, itu kompetitor banyak yang ngeklik karena kompetitor penasaran apa aja sih paketnya gitu, sehingga website kita makin kuat. Nanti kapan-kapan saya akan share ya bagaimana memancing kompetitor untuk membantu menaikkan website kita. Kira-kira seperti itu ya. Monggo yang ingin bertanya lainnya. Ada lagi? Halo Mas, Ya, monggo. mau tanya, itu kalau Teams-nya buat website yang ringan apa ya? Sebenarnya kita ya kalau kalau kita di sini kan ada WSP ya. Ada WSP, kita bikin website, platform kita tidak pakai WordPress ya. Kita nggak pakai platform-platform open source ya. Kenapa nggak pakai itu? Karena memang open source itu kita mau bikin gubuk, cuman yang harus kita download, yang harus kita install itu buat bikin gedung ya. Nah, saran saya kalau teman-teman pakai WordPress atau pakai website apapun, jangan kebanyakan gaya ya, jangan nggak penting desain sebuah website itu, yang penting konten ya. Lalu gambar
gambar bagus penting ya untuk produk-produk yang memang misalkan kayak fashion apa dan lain-lain. Jadi gambar itu minimal minimal ya, sorry minimal maksimal itu 400 pixel aja. Rata-rata di bawah 50 kilobyte atau di bawah 100 kilobyte satu gambar. Dan itu juga extensionnya WebP kalau bisa, dan itu bisa bikin ringan. Bukan masalah temnya, ya, bukan masalah temnya, tapi masalah konten yang kita isikan. Seperti itu, Pak ya. Jadi kita aja yang bisa ngukur ya, Oke, oke. seperti itu. Ya, monggo Pak siapa nih? Assalamualaikum, salam. Penerapan body per page di WordPress itu di WordPress tidak ada. Body per page di WordPress tidak ada ya. Ini kebetulan ini platform itu hasil formulanya dari saya sendiri tahun 2016. Kenapa formula ini kita bikin? Karena sebelumnya kita SEO itu lewat script semua. Kebetulan kita backgroundnya programmer ya. Kita di kantor itu backgroundnya banyakkan programmer dulu ya. Jadi saya bilang lah daripada kita capek-capek mau optimasi lewat script, masuk lagi ke cPanel-nya ini dan seterusnya, ya kita bikin aja platform. Nah, saya rumuskan platformnya macam-macam ini di platform WSP ini banyak teknik ya, banyak teknik yang belum pernah ada di luaran sana, yang belum pernah dibikin di luaran sana gitu ya. Jadi eh, di WordPress itu tidak ada body per page ya, tidak ada body per page. Kalau mau ya lakukan edit-edit aja, bikin ke bawah. Tapi secara ini pasti beda lah ya. Karena kalau kita memainkan pakai body per page itu, kalau di dalam scriptnya itu ada perubahan, kalau di dalam scriptnya itu ada perubahan sesi-sesinya. Jadi nggak nempel menjadi satu kesatuan artikel ya. Bukan kalau misalkan kita taruh di WordPress hanya di dalam kita edit terus kita tambah, itu adalah satu kesatuan artikel di dalam ya scriptnya kalau kita lihat. Tapi kalau yang seperti tadi itu dia sesi pertama gitu kan, lalu sesi kedua, sesi ketiga seperti itu Pak ya. Ya monggo, selamat kerja Pak Fadli ya. Bagi izin tinggal ya monggo silakan ya. Nah kita punya namanya platformnya WSP ya. Kalau teman-teman yang ikut kelas dongkrak usaha ini bisa diterapkan juga karena di dongkrak usaha ada body per page-nya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo yang ingin bertanya. Ya ini teman-teman ya, teknik yang barusan saya share kepada teman-teman ini adalah salah satu yang dipakai untuk teknik satu satu apa namanya satu satu posting menjadi tempat berlabuhnya ratusan keyword. Teknik ini juga yang dipakai ya, satu postingan menjadi tempat berlabuhnya banyak ratusan keyword sama teknik seperti ini. Saya pernah membuat sebuah apa namanya sebuah website itu site-nya cuman dua tapi ribuan keyword itu bisa page one ya, bisa ketemu di Google. Nah, ada lagi ya kelebihan daripada WSP, teman-teman ya. Saya coba cek site ya. Site titik dua Casanova Konveksi ya ini. Ini teman-teman jumlah ininya banyak sekali ya. Tapi apapun apapun yang kita klik itu keluarnya landing page-nya. Nah, keluarnya landing page. Nah, ini ya, apapun yang kita klik itu keluarnya landing page. Nah, ya. Oh, apapun yang kita klik, jadi landing page tidak bisa di SEO kan ya, tapi kalau di kita bisa. Nah, ini ya, kita searching aja jasa bordir topi di Jombang misalkan ya, kita cek. Nah, ini dia ya, kita klik yang keluar landing page-nya. Nah, di dalam WSP ini ada ya, di dalam WSP ini ada namanya atas konten. Nah, namanya atas konten ya, tes ya. Dah. Jadi ada fitur-fitur yang memang kita ini ya. Ini kalau saya bikin tes ya, ini saya klik dua-duanya ya. Halaman ini kalau kita refresh
Ya, ini cuman tulisannya cuman tes doang. Kalau ini kita isi landing page ya tinggal landing page gitu ya. Nah, ini kalau apakah home-nya hilang? Enggak ya. Di sini ada pilihan. Kalau kita mau munculkan dua-duanya, klik ini ya. Ya, kalau kita mau munculkan ini terus cek jika kita tidak jadikan landing page, dia akan muncul dua-duanya. Nah, ini ya, dia akan muncul dua-duanya. Oke, banyak ya, banyak fasilitas-fasilitas di apa di platform kita ada namanya full page ya. Full page itu halaman home-nya bentuknya tidak seperti ini, jadi seperti web-web di WordPress, seperti theme gitu. Itu juga di sini ada ya, ada caranya ya, teman-teman. Banyak fasilitas yang memang ini fasilitas-fasilitas praktis. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Nah, teman-teman, SEO ya, kalau teman-teman mau menggunakan fasilitas ya, apa namanya, memainkan teknik yang barusan saya sampaikan tadi, kontennya teman-teman tuh harus banyak. Kontennya harus banyak. Kenapa? Kalau kontennya tidak banyak, maka akan sulit kita untuk ngambil-ngambil konten dari yang slash satu tadi, ya. Kontennya minimal 500 lah ya, minimal 500. Jadi kita lebih leluasa untuk memainin teknik-tekniknya gitu. Oh, PBN ini tugasnya seperti apa ya, Pak? Kan katanya giliran nanti ya. Kalau PBN itu tugasnya, kalau teman-teman udah ikut menjadi anggota PBN yang kita bikin, belajar membuat PBN bersama itu tugasnya ada nanti bergiliran, tugas inspeksi ada, tidak 100 orang semua disuruh inspeksi ya. Terus ada juga tugas mengunjungi, kita sebut type in traffic, ngetik searching di Google dan mendatangkan traffic. Lalu juga, ya banyak, saya tidak bisa sampaikan di sini tugasnya nanti aja pas sudah di grup ya. Maaf saya masih awam, jam berapa saja biasanya orang suka berkunjung ke website? Tip agar website ditemukan di pencarian, pencari apa saja. Jadi seperti ini ya. Eh kita ya tidak, di dalam website itu kita nggak perlu memikirkan jam berapa saja website dikunjungi ya karena dia 24 jam nyala. Ini beda ya kalau kita ngomongin buyer persona, Pak Tony. Kalau kita ngomongin buyer persona itu bukan berbicara tentang siapa dia, ya kerjanya di mana. Ini bukan berbicara kotanya mana, bukan seperti itu ya. Kalau di Google kita berbicara apa yang ada di dalam kepalanya, apa yang dia pikirkan, antara seseorang yang di kampung ya, dengan seseorang yang mempunyai jabatan HRD ya, mencari sebuah produk itu beda ya. Tapi oleh Google itu mereka akan disatukan saat ini ya. Kalau dulu masih bebas ngetik apa aja, tapi saat ini sama Google disatukan, ya disatukan dengan apa? Diajar ya, disatukan dengan apa? Dengan namanya suggest ya. Ketika misalkan si HRD itu misalkan dia nyari, kita masuk ke Google dulu ya. Si HRD itu misalkan dia nyari apa ya? Atau ya nyari produk lah ya. Distributor spidol gitu kan. Nah, misalkan dia buat beli. Nah, sama Google itu disuggest seperti ini ya. Ya, atau dia mau misalkan grosir spidol. Oh, toko grosir spidol atau yang lebih ramenya lah. Misalkan dia paket ya umroh reguler gitu kan. Nah, paket umroh reguler ini akan disuggest sama Google, oh kamu ada tahun loh. Nah, maka orang yang nyari, oh ada paket tahunnya toh gitu kan. Ya, atau paket umroh murah gitu ya. Murah gitu kan. Oh, ada tahunnya, ada harga 10 juta, ada Lampungnya, ada Garutnya. Artinya pikiran kita di drive ya diajak untuk lo kalau bikin kata kunci itu tambah nama kota lo dong gitu kan.
tulis Bekasi lalu tambah tahun 2024. Ya, makanya ketemulah seperti ini ya teman-teman ya. Sehingga nggak ngasal juga ya. Dulu saya pernah waktu tahun 2013 nyuruh salah seorang karyawan saya untuk nyari sesuatu di Google ya. Eh, pengurai toilet, pengurai toilet. Setelah tiga hari kemudian barangnya datang 3 botol. Saya tanya, Ibu nyarinya di Google pakai pakai kata kunci apa? Dia bilang gini tulisannya, di mana ya tempat jual, di mana ya tempat jual pengurai bla bla panjang banget. Nah, itu walaupun 10 tahun sekali peluang seperti itu tapi ada ya, tapi ada ya. Terus tadi kemarin itu saya dapat apa namanya lead ya. Saya dapat lead bersih rumah jasa bersih rumah di Bekasi ya. Jasa bersih rumah di Bekasi ya. Saya dapat lead tapi saya lihat nggak tahu. Saya lihat di website yang saya bikin itu memang kelihatan ada kunjungan orang yang nyari jasa bersih rumah di Bekasi. Tapi pas saya cari di halaman berapa gitu ya, nggak ketemu ya, nggak ketemu. Mungkin dia ada tambahan lagi ya, jasa bersih rumah apa, tapi sama Google query-nya diambil diambil sedikit saja gitu ya. Itu. Nah, jadi teman-teman yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah buatlah konten kita sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah isi konten kita selengkap-lengkapnya, mewakili banyak apa namanya isi kepala si calon pencari kita, ya. Jadi seperti seperti itu Pak ya, Pak Fatoni ya. Jadi berpikir tentang kira-kira pergerakan behavior cara berpikirnya si calon kita ini seperti apa. Nah, di Indonesia kecenderungan saat ini dia bergerak ke arah yang lebih terdekat. Dia pingin kalau dia pakai jasa atau dia beli produk yang lain-lain bila perlu tetangga sebelah rumahnya yang jualan. Bisa jadi nanti per kelurahan ya kalau dia karena dia pingin siapa tahu di kelurahan ini coba misalkan kayak jasa bekam nggak mungkin dia searching ya mungkin dia searching jasa bekam panggilan di Bekasi tapi kan jauh banget bisa Bekasi ujung. Nah akhirnya nyari yang terdekat sama dia di kelurahan ini ya kan seperti itu ya. Nah akan bergerak ke arah itu ya. Pak kalau bisa dibuatkan PDF untuk panduan penggunaan fitur-fitur. Ada Pak, ada videonya satu persatu, video-video 5 menit ada Pak Kotasi ya, ada videonya. Pak, extension untuk gambar tadi yang lebih afdol, tadi apa ya namanya, WP yang lebih ringan. WP itu perbandingannya seperti ini ya, perbandingannya kalau misalkan PNG itu 400 WP-nya bisa di bawah 50 KB. 400 KB gitu kan dia bisa di bawah 50 KB. Nah, kalau JPG-nya misalkan 200 ya dia bisa tetap di bawah itu ya. WP ya. Tokopedia pun pakai WP ya, teman-teman ya. Izin keluar Zoom ya, monggo ya. PBN kalau lebih dari satu website mau saya Pak ya. Ini kita bukan jualan PBN, Pak Susmono ya. Kita mau bikin satu PBN dikeroyok rame-rame dan ini untuk pembelajaran buat teman-teman nanti bisa bikin sendiri-sendiri. Jadi kita bukan buat bikin backlink untuk itu ya. Terus juga kalau misalkan mau pakai PBN itu ada dongkrak usaha. Dongkrak usaha itu 1046 website. Tapi goalnya kita di dongkrak usaha itu sebenarnya bukan hanya buat backlink teman-teman ya. Buat apa backlink ya? Kita dalam di dunia digital, saya selalu sering mengatakan kepada teman-teman, kita jangan terlalu sayang sama satu website ya. Ini website official saya ini harus begini, enggak begitu ya. Kita misalkan website kita banyak page manapun, halaman manapun, jika dia mendatangkan hasil, jika dia di posisi bagus lah, itu yang kita harus urusin ya. Jauhkan ego kita, pikirkan pasar ya. Bukan apa maunya kita, tapi apa maunya pasar, seperti itu ya.
Nah, kalaupun kita ingin nge-branding website utama kita ya tinggal kasih backlink, tapi jangan habiskan waktu kita untuk ngurusin hal-hal yang tidak yang akan sulit untuk menyumbang traffic ke website kita. Seperti itu ya. Izin keluar ya, monggo. Maaf Pak, saya kepo mau nanya untuk ikutan PBM gratis ataukah berbayar? PBN itu 50.000 ya, untuk ikutan PBN 50.000 karena kan memang teman-teman bisa posting produk di situ. Nanti saya arahkan cara mainnya ya. Saya arahkan cara mainnya teman-teman. Ya kita belajar di situ ya untuk khusus apa namanya? Gimana sih sebenarnya bikin PBN yang di luaran sana di benak para pemain SEO itu PBN adalah buat naruh backlink. Kalau saya tidak seperti itu mengarahkannya. PBN adalah di situ kita bisa jualan, di situ kita bisa main AdSense, di situ kita bisa apa namanya, di situ kita bisa nge-backlink dan di situ juga kita bisa menjadi startup ya. Ujungnya menjadi startup, menjadi sebuah portal besar. Itu goalnya bukan hanya sekedar backlink ya. Jadi benar-benar goalnya itu besar sekali dan itu apabila dikeroyok rame-rame saya yakin akan berhasil. Nanti di grup PBN itu akan saya bikin pengurusnya, ada ketuanya, ada ininya dan anggotanya ya. Oke. Mohon izin upacara bendera. Oh iya ya, upacara bendera ya. Udah waktu pamit live ya, monggo ya. Oke. Pak, bisa diberikan tutor untuk buat logo Favicon ya. Buat logo Favicon itu tinggal searching aja di Google begini Pak ya. Buatkan link Favicon ya. Nah, buatkan ya skrip skrip ya Favicon gitu kan. Udah, ini banyak nih skrip Favicon. Ini tinggal copy aja. Ya, tinggal copy linknya, nanti ganti URL gambarnya gitu ya. Mana dia? BBN dia biasa lokasi mana ya script biasanya anak bukan ya ini bisa nih. Nah ini tinggal copy aja nih ya. Nah ya ini mobilenya ini bisa pakai .png juga bisa ya. Ini atau kita cari yang lebih mudah lagi. Ada Pak ya, kita ada video untuk bikin favicon Pak ya. Nanti tinggal minta aja di grup ya Pak Abu Kansa ada di grup ya. Nanti tinggal minta aja, kita ada videonya kok. Soalnya saya punya teman patungan 100.000 PBN 1 juta per tahun. Ya itu beda ini Pak ya. Itu urusan teman-temannya lah ya. Karena apa ya? Di sini mereka bikin PBN itu benar-benar apa ya? Kalau kita sederhanakan, Pak Susmono ya, ini kita sederhanakan sesederhana mungkin, nggak mau bikin ribet ya. Bukan saya mengatakan bahwa teman-temannya ini ribet karena kita juga nggak tahu, tapi di sini kita sederhanakan. Sebenarnya semua website yang kita punya, apapun website yang kita punya itu PBN, ya PBN. Apalagi jumlahnya banyak, gitu ya. Oke. Boleh di-share link grup PBN-nya. Ya nanti kalau sudah join itu sama apa Bu Feby akan di ini ya, akan dimasukkan grup. Sepertinya banyak yang nanya PBN, saya kasih nomor Bu Feby aja ya, biar teman-teman bisa ini ya. Nomor Bu Feby berapa lagi kok hilang? Sebentar ya. Banyak yang tanya PBN atau nanti di grup terus saya sebar. Sebentar. Saya ketikkan nomor Bu Feby biar teman-teman semua yang mau coba bergabung. Kamu tinggal jalan doang. Oke, di sini saya mau tanya teman-teman yang udah ikut dongkrak usaha siapa aja, yang sudah ikut PBN siapa aja ya. Dongkrak usaha kita mulai nanti tanggal 25 ya, teman-teman, tanggal 25. Sebentar saya coba. Nanti video ini akan kita share ke grup ya. Jadi teman-teman bisa tonton lagi ya.
link artikel di-share ke medsos bisa meningkatkan traffic. Link artikel di-share ke medsos bisa meningkatkan traffic. Ya, kalau cuma sekali sih tidak begitu ngaruh, tapi kalau sering ya, saya DU dan PBN sudah, kalau Pak Rangga mah semuanya udah join ini ya. Pak Gatot udah dua-duanya, Pak Hadi udah DU ya, saya Pak ya udah lumayan. Untuk teman-teman yang mau ya, titip anak saya juga ikut kelas 22 hari. Oh ya Pak Kosasi ya yang kemarin ya. Iya, yang kemarin sudah masuk 2 kali kalau nggak salah Pak ya. Ini. Oke, saya kasih nomornya Bu Feby ya. Order eh, PBN dan DU ke Bu Feby ya. Oke, saya kasih nomornya. Sebentar. 0856 97771 9771 1079. Oke. Ya, ini nomornya Ibu Feby ya. Kelas 22 itu apa? Oh iya, teman-teman, sebagai informasi, kita ada kelas 22 hari untuk offline itu. Kita juga ada kelas untuk para pekerja ya. Untuk yang masih kerja, kita kelas 4 hari. Kelas 4 hari Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu offline di kantor ya. Kelas offline Sabtu Minggu di kantor itu. Jadi di hari libur ya kita jelasin tentang detail tentang WSP, detail tentang ternak web ya, tentang produk-produk kita yang lainnya ya. Kelas offline SEO Sabtu Minggu ya. Teman-teman yang punya yang misalkan masih kerja ya, masih kerja bisa ikut kelas ECU Sabtu Minggu ya. Karena permintaan banyak banget ya kemarin untuk kelas bikin dong di hari libur ya udah saya kumpulkan teman-teman ya. Alhamdulillah pada mau ngisi di Sabtu Minggu ya. Kalau saya insya Allah kapan aja oke ya teman-teman ya. Saya ini teman-teman yang lain alhamdulillah ya. Jadi teman-teman kita ada kelas Sabtu Minggu ya. Ada kelas Sabtu Minggu nanti tanya juga ke Bu Feby ya. Tanya juga ke Bu Feby bisa ini ya teman-teman ya. Oke kira-kira seperti itu ya. Bisa langsung tanya ke Bu Feby. Monggo ada pertanyaan sebelum kita tutup. Pak Nur Islam jadi belajar offline Pak. Oke ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih ya. Insya Allah saya akan sharing lagi ya. Materi yang tadi saya share kepada teman-teman bisa digunakan pakai WSP ya. Lalu kalau memahami konsepnya kalau Jadi teman-teman Pak Putra, ya. Gimana Pak? jadi insya Allah Oke. Ya. jadi insya Allah pasti Ya. jadi. Nyari lagi waktu nih Pak Putra. Oke ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke ya. Jadi teman-teman ya, apa namanya? Kok saya lupa. Ya, jadi materi ini bisa digunakan untuk platform lain. Yang penting tahu konsepnya, ya disesuaikan aja. Kalau di WSP itu udah lebih dimudahkan, nggak perlu membuat formula sendiri karena formulanya sudah kita arahkan ya. Kesuksesan Anda bukan berada pada kami, kesuksesan Anda adalah berada pada diri Anda sendiri dan kami insya Allah siap membantu untuk mengantarkan semampunya kami. Ya, mungkin demikian. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf, eh, pasti banyak kekurangan dari penyampaian saya. Demikian, saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Waalaikumsalam. wabarakatuh. kasih Terima Terima Pak kasih, kasih, Putra Pak. sharingnya. Coach. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Putra. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih.